Hidup ini penuh liku, kadang bahagia, kadang penuh ujian. Dalam kesulitan, kemana kita berpaling? Allah SWT memberi kita bimbingan melalui Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 2:5, Allah memerintahkan, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat, kita undang pertolongan Allah ke dalam hidup kita. Mari kita lihat lebih dekat bagian awal ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ini adalah panggilan khusus. Panggilan ini bukan ditujukan kepada sembarang orang, ini ditujukan kepada mereka yang memiliki iman di hati mereka. Ini adalah panggilan kepada komunitas orang-orang beriman, pengingat akan identitas kita bersama dan sumber kekuatan kita bersama. Ketika Allah memanggil orang-orang beriman, itu adalah tanda kehormatan. Ini menandakan hubungan istimewa yang dibangun di atas kepercayaan, cinta, dan penyerahan diri kepada kehendaknya. Ini seperti orang tua yang penuh kasih memberikan nasihat khusus yang penting kepada anaknya, mengetahui bahwa mereka akan mendengarkan dan mengambil manfaat darinya. Panggilan ini mengingatkan kita bahwa iman kita adalah fondasi utama di mana alat kesabaran dan salat ini dibangun. Perintahnya sederhana namun mendalam, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Pikirkan tentang ini. Ketika kita dalam masalah, naluri pertama kita mungkin panik, mengeluh, atau mencari bantuan dari orang lain. Meskipun mencari bantuan dari orang lain terkadang diperlukan, Allah mengarahkan kita ke sumber yang lebih tinggi dan lebih bisa diandalkan terlebih dahulu. Dia menyuruh kita untuk menguatkan diri dari dalam melalui kesabaran dan untuk berhubungan langsung dengannya melalui salat. Kesabaran adalah perisai yang melindungi hati kita dari keputusasaan dan frustrasi. Salat adalah jalur komunikasi langsung, saluran di mana kita mencurahkan kekhawatiran kita dan menerima ketenangan serta petunjuk ilahi sebagai balasannya. Bagian yang paling meyakinkan dari ayat ini adalah kesimpulannya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bukan hanya sebuah pernyataan, ini adalah sebuah janji. Ini adalah jaminan tertinggi. Bayangkan, menghadapi ketakutan terbesar Anda, tantangan tersulit Anda, tetapi mengetahui bahwa zat yang paling berkuasa di alam semesta ada di sana bersama Anda, mendukung Anda. Inilah kenyamanan yang ditawarkan ayat ini. Kebersamaan Allah tidak pasif. Keberadaannya bersama orang-orang yang sabar berarti Dia memberi mereka dukungan, kekuatan, kemenangan, dan petunjuk. Ini mengubah kesabaran dari tindakan ketahanan yang sepi menjadi perjalanan bersama dengan Ilahi. Perjuangan Anda terlihat, usaha Anda dihargai, dan pahala Anda adalah kedekatannya. Janji ini mengubah segalanya. Ini mengubah cara kita memandang perjuangan kita. Ujian yang sulit, masalah keluarga, atau kemunduran pribadi tidak lagi hanya menjadi rintangan yang harus diatasi sendiri. Ini menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran, untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah melalui salat, dan untuk mengalami kebersamaan ilahinya. Ini menjadi kesempatan untuk membuktikan iman kita, dan untuk menyaksikan kebenaran janjinya. Ayat ini mengajak kita untuk mengubah perspektif kita dari melihat masalah sebagai sumber stres, menjadi melihatnya sebagai undangan dari Allah untuk mendekat kepadanya. Yowes. Wahai orang-orang yang beriman, ini adalah panggilan khusus dari Allah, penuh kehormatan dan tanggung jawab. Allah memerintahkan, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dua pilar ini, kesabaran dan doa, adalah alat menghadapi tantangan hidup. Dengan iman, kita tidak pernah sendirian. Allah sendiri menjadi sumber kekuatan dan dukungan kita. Ayat ini diakhiri dengan janji, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bukan sekadar penghibur, tapi jaminan nyata. Saat kita bersabar dan berdoa, Allah hadir, membantu, dan menguatkan kita. Sabar dan salat adalah dua pilar kekuatan. Kesabaran meneguhkan hati, doa mengisi energi spiritual. Bersama, keduanya mendekatkan kita padanya, memberi makna dan harapan dalam setiap ujian. Banyak orang mengira sabar itu hanya menunggu pasif. Tapi dalam Islam, sabar adalah kekuatan aktif, menahan diri, tetap tenang, dan terus berusaha walau sulit. Sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi. Allah bersama mereka yang sabar, yang tetap berjuang dan berpegang pada iman. Sabar itu menanggung kesulitan dengan indah, menjadikan ujian sebagai peluang tumbuh dan meraih pahala luar biasa.
Sabar itu bukan cuma buat saat krisis aja, tapi ini cara hidup dengan 3 dimensi utama. Yang pertama, sabar ala taatillah, sabar dalam menaati Allah. Ini artinya kita harus lawan rasa malas buat sholat, puasa dan cari ilmu meskipun itu berat. Yang kedua, sabar an masyiatillah, sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Ini kekuatan buat nahan godaan dan jaga hati kita tetap bersih. Yang ketiga, sabar ala aqdarillah al-mulimah, sabar menghadapi cobaan hidup. Kehilangan, sakit, kecewa. Percaya sama hikmah Allah meskipun kita nggak ngerti. 3 bentuk sabar ini mencakup semua tantangan berbuat baik, menjauhi keburukan, dan menghadapi cobaan. Sabar itu disiplin harian, bukan cuma reaksi terhadap rasa sakit. Mempraktikkan ketiganya bikin kita tangguh dan kuat dalam iman. Begini cara kita memenuhi perintah Allah di Al-Baqarah 193. Sabar itu teman sejati orang beriman. Lewat sabar, kita meraih cinta dan dukungan Allah. Selain kesabaran, Allah juga memberi kita salat, doa sebagai jalan langsung kita kepadanya. Tidak seperti janji temu duniawi lainnya, salat adalah undangan terbuka untuk berbicara dengan Sang Pencipta 5 kali sehari. Ini bukan sekadar ritual, ini adalah percakapan nyata, kesempatan untuk mencurahkan isi hatimu kepada Dia yang Maha Mendengar. Ketika kewalahan, cemas, atau terluka, berdoalah, jangan biarkan kekhawatiran membusuk. Gerakan salat merendahkan kita, mengingatkan kita akan posisi kita di hadapan Allah. Keluarga dan teman bisa menghibur kita, tapi hanya Allah yang bisa benar-benar menolong. Nabi Muhammad SAW akan bergegas salat di saat-saat membutuhkan, mengajari kita untuk melakukan hal yang sama. Lihatlah 5 salat harianmu sebagai penyelamat, bukan beban. Setiap salat adalah pengaturan ulang, momen untuk terhubung kembali dan menemukan kekuatan. Melalui salat yang tulus, kamu memenuhi perintah Allah dan membuka pertolongan serta kedamaiannya. Momen paling kuat dalam salat adalah sujud, saat kita paling dekat dengan Allah. Dalam posisi rendah hati ini, kita menemukan kedamaian yang mendalam, melepaskan beban kita. Salat menenangkan kita secara fisik, menjernihkan pikiran kita, dan menghubungkan kita secara spiritual dengan as-salam, sumber kedamaian. Bayangkan kekhawatiranmu seperti ransel berat. Setiap salat adalah kesempatan untuk meletakkannya di hadapan Allah. Dalam sujud, kamu berkata, "Ya Allah, ini terlalu berat bagiku. Aku percaya padamu." Kamu bangkit dengan lebih ringan, tahu bahwa kamu tidak sendirian. Salat lebih dari sekadar ritual. Ini adalah pengalaman transformatif dan tempat perlindungan bagi jiwa. Ketika hidup terasa membebani, larilah ke sajadahmu. Temukan kedamaian dalam sujud. Berbicaralah kepada Tuhanmu, dan ambillah kekuatan darinya. Melalui salat, kesabaran menjadi mungkin, dan ketenangan sejati ditemukan. Yuk, kita lihat ini dalam kehidupan Aisyah, seorang siswi yang akan menghadapi ujian akhir. Meskipun sudah belajar keras, rasa cemas menyerang malam sebelum ujian tersulitnya. Tapi, alih-alih panik, dia menerapkan sabar, mengingatkan dirinya bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kesabaran ini menenangkannya, memberi ruang untuk langkah selanjutnya, salat. Dia salat, mencurahkan semua ketakutannya dalam sujud, memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan dan ketenangan. Keesokan paginya, dia merasa tenang dan didukung, tidak sendirian. Di ruang ujian, dia selalu mengingat Allah setiap kali keraguan muncul. Entah dia berhasil mendapat nilai tinggi atau tidak, kemenangan sejatinya adalah kedamaian dan kekuatan yang dia dapatkan melalui kesabaran dan doa. Inilah janji Al-Baqarah 103 dalam kehidupan nyata. Menghadapi cobaan dengan sabar dan salat akan mendatangkan pertolongan dan ketenangan dari Allah. Kisah Maryam, ibunda Isa, adalah pelajaran kesabaran yang abadi. Menghadapi kehamilan ajaib dan tuduhan publik, dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Alih-alih membela diri, dia tetap diam, mengandalkan rencana Allah. Kesabaran dan doanya terjawab ketika bayi Isa berbicara membelanya, sebuah mukjizat yang membungkam para penuduhnya. Kisah Maryam mengajarkan kita untuk menanggapi fitnah dan kesalahpahaman dengan kesabaran dan kepercayaan, bukan kemarahan. Ketika kita berada di pihak kebenaran, kita bisa menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sabar dan doa adalah perisai kita dalam menghadapi cobaan sosial. Pertolongan Allah mungkin tidak selalu ajaib, tetapi janjinya kepada orang yang sabar adalah abadi. Percayalah kepadanya, dan Dia akan membukakan jalan keluar.
Contoh Maryam adalah bukti kesabaran dan doa mendatangkan dukungan Allah. Sabar dan salat bukan sekadar ritual, tapi tentang keikhlasan. Melakukannya hanya untuk Allah, bukan demi pujian atau hasil instan. Keikhlasan inilah yang menarik pertolongan dan rahmat Allah, bahkan di saat kita sendirian dan diuji. Niat murni adalah kunci pertolongan ilahi, mengubah cobaan jadi kesempatan mendekat padanya. Saat Allah berjanji dalam ayat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu adalah pernyataan yang sangat dalam. Tapi, bagaimana kita tahu Dia bersama kita? Apa tanda-tanda kebersamaan ilahi ini? Kebersamaan ini tidak selalu berarti cobaan langsung diangkat. Justru, salah satu tanda pertama adalah perasaan kuat dan teguh, tabat di dalam hati. Kamu mungkin merasa, meskipun sulit, kamu tidak hancur. Kamu punya ketahanan yang tidak kamu tahu sebelumnya. Kekuatan batin ini, kemampuan untuk terus maju saat kamu pikir akan tumbang, adalah hadiah langsung dari Allah. Ini adalah caranya menopangmu, tanda jelas bahwa Dia ada di sana bersamamu, menguatkan jiwamu. Tanda jelas lain dari kebersamaan Allah adalah anugerah kepuasan atau ridha. Ini adalah keadaan di mana hati menemukan kedamaian dengan ketetapan Allah. Masalah eksternal mungkin masih ada, tapi kekacauan internal mereda. Kamu berhenti bertanya, kenapa harus aku? Dan mulai merasakan penerimaan dan kepercayaan pada rencana Allah. Ketenangan ini adalah rahmat yang Dia tempatkan di hati orang-orang yang sabar. Ini adalah perisai spiritual yang melindungimu dari racun kepahitan dan keputusasaan. Saat kamu merasa tenang di tengah badai, ketahuilah itu bukan usahamu sendiri. Itu adalah tanda bahwa Allah bersamamu, melimpahkan kedamaiannya pada jiwamu. Selain itu, tanda penting dari dukungan Allah adalah Dia membukakan pintu bagimu dari arah yang tidak kamu duga. Ketika kamu menggabungkan usaha sabarmu dengan doa yang tulus, kamu akan melihat petunjuk datang kepadamu dengan cara yang mengejutkan. Kamu mungkin bertemu seseorang yang memberikan nasihat sempurna, menemukan sumber daya yang memecahkan masalahmu, atau mendapatkan inspirasi mendadak atau kejelasan pikiran yang menunjukkan jalan ke depan. Ini bukan kebetulan semata, ini adalah pekerjaan Allah yang halus dan kuat, membimbing hambanya yang sabar. Dia adalah Al-Fattah, pembuka, dan Dia menciptakan jalan bagi mereka yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya, membuktikan bahwa pertolongannya selalu dekat. Akhirnya, salah satu tanda terindah bahwa Allah bersamamu adalah peningkatan kedekatanmu dengannya. Cobaan, yang seharusnya menjadi sumber rasa sakit, menjadi sarana peningkatan spiritual. Kamu jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak mengingatnya, dan merasakan hubungan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kesulitanmu menjadi katalisator bagi pertumbuhan spiritualmu. Ini adalah kemenangan tertinggi. Masalah mungkin berlangsung sehari, seminggu, atau setahun, tapi kedekatan dengan Allah yang kamu dapatkan selama waktu itu adalah harta abadi. Ini adalah makna tertinggi dari Allah bersama orang-orang yang sabar. Dia menarik mereka lebih dekat kepadanya, yang merupakan pahala terbesar dari semuanya. Al-Baqarah 2 Dia bukan sekadar ayat untuk dihafal, tapi resep ilahi untuk hidup yang kuat dan beriman. Allah memberi kita dua langkah, sabar dan salat, tali penyelamat di setiap ujian. Pilihlah sabar dan salat, serahkan bebanmu padanya. Ingat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Inilah kunci inti yang tak tergoyahkan.